Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Eusebio Di Francesco, cedera Filip Stankovic, tidak terlihat seperti cedera ringan. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, memberikan kabar yang mengkhawatirkan terkait cedera tendon yang dialami Filip Stankovic. Dalam komentarnya usai pertandingan melawan Udinese, Di Francesco mengungkapkan bahwa cedera penjaga gawang asal Serbia itu tidak terlihat seperti masalah kecil, sehingga ada kemungkinan ia harus absen dalam waktu yang cukup lama. Venezia mengalami pukulan besar dalam pertandingan Serie A melawan Udinese. Pada menit ke-18, Stankovic yang berstatus pemain pinjaman dari Inter, terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera. Kiper berusia 22 tahun itu telah menjadi salah satu pemain kunci Venezia musim ini. Penyelamatannya berperan penting dalam perjuangan klub untuk bertahan di Serie A, bahkan dalam laga-laga di mana Venezia gagal meraih kemenangan. Stankovic tetap tampil impresif. PSG putuskan tidak beri Donnarumma kontrak baru, Inter pantau situasi. Inter berada dalam kondisi siaga tinggi setelah Paris Saint-Germain dikabarkan siap menjual kiper utama mereka, Gianluigi Donnarumma, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari L'Equipe mengatakan bahwa PSG tengah mengincar penjaga gawang Lille, Lucas Chevalier, sebagai pengganti Donnarumma. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul rumor yang mengaitkan Donnarumma dengan kepindahan ke Inter. Kiper berusia 25 tahun itu menjadi salah satu target utama Nerazzurri, untuk menggantikan Yann Sommer yang kini berusia 36 tahun. Donnarumma sendiri merupakan jebolan akademi rival sekota Inter, AC Milan. Ia meninggalkan Rossoneri pada 2021 dengan status bebas transfer, dan bergabung dengan PSG. Tim-tim besar takut pada Inter di Liga Champions. Mantan striker timnas Italia, Antonio Cassano, menilai bahwa Inter menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Liga Champions musim ini. Menurutnya, tim-tim besar Eropa kini mulai takut menghadapi Nerazzurri. Dalam wawancaranya di podcast FIFA El Football, Cassano memberikan dukungan penuh bagi Inter dalam perburuan gelar Eropa musim ini. Inter sukses melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan performa yang mengesankan di fase grup. Mereka finish di posisi keempat dalam fase Liga, hanya kalah selisih gol dari Barcelona dan Arsenal, serta di bawah Liverpool yang memimpin klasemen. Yang lebih menarik, Nerazzurri mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan klub raksasa seperti Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Manchester City. Resmi, Inter pinjam Nikola Zalewski dari AS Roma, dengan opsi tebus. Inter resmi mengumumkan kedatangan Nikola Zalewski dari AS Roma dengan status pinjaman hingga akhir musim, dengan opsi pembelian permanen. Pemain berkebangsaan Polandia ini sebelumnya menarik minat dari Galatasaray dan Olympique Marseille, tetapi ia menolak tawaran dari kedua klub tersebut karena lebih memilih bergabung dengan Inter. Faktanya bahkan AS Roma telah mencapai kesepakatan dengan tim asal Prancis, tetapi terpaksa dibatalkan karena keinginan si pemain begitu kuat ke Inter. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Inter membayar 600.000 euro untuk biaya peminjaman selama 5 bulan. Jika ingin mengaktifkan opsi pembelian permanen, Nerazzurri harus membayar tambahan sebesar 6-6,5 juta euro pada akhir musim. Kehadiran Zalewski memberikan tambahan kedalaman skuad bagi Inter di sektor sayap, terutama dalam menghadapi jadwal padat di sisa musim ini. Inter incar gelandang Torino Samuel Ricci, hanya jika David Fratesi hengkang. Inter memasukkan nama Samuel Ricci dari Torino sebagai kandidat pengganti David Fratesi jika sang gelandang hengkang, dengan kemungkinan bergabung dengan AS Roma paling besar pada musim panas nanti. Menurut laporan Tuttosport, saat ini Fratesi dipastikan akan bertahan di Inter setidaknya hingga akhir musim. Jika Fratesi benar-benar pergi, Inter akan mencari penggantinya. Menurut laporan Tuttosport,
target utama Nerazzurri adalah gelandang Torino, Samuel Ricci. Pemain berusia 23 tahun itu dinilai sebagai opsi ideal untuk menggantikan Frattesi di lini tengah Inter. Namun, Inter harus bersaing dengan rival sekota mereka, AC Milan, yang juga tertarik merekrut Ricci. Meski negosiasi diprediksi tidak akan mudah, Inter tetap menjadikan Ricci sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini tengah mereka, jika Frattesi hengkang di musim panas nanti. Santiago Castro ditargetkan Inter, sebagai bagian dari skuad Piala Dunia Antar Klub 2025. Inter berencana merekrut striker Bologna, Santiago Castro, sebelum tampil di Piala Dunia Antar Klub FIFA musim panas ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, pemain asal Argentina tersebut diperkirakan akan menelan biaya 25–30 juta euro. Pada usia 20 tahun, Castro sesuai dengan profil pemain yang diinginkan Oaktri. Meski masih muda, ia sudah membuktikan dirinya di Serie A sebagai pemain penting bagi Bologna musim ini. Inter melihat Castro sebagai striker yang tidak hanya memiliki kemampuan mencetak gol, tetapi juga mampu menahan bola serta bekerja keras dalam bertahan, gaya bermain yang mirip dengan kapten tim, Lautaro Martinez. Karena itu, Inter diyakini akan segera bergerak untuk merekrut Castro. Inter akan lanjutkan negosiasi Petar Sucic dari Dinamo Zagreb musim depan. Inter dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Petar Sucic dari Dinamo Zagreb dengan nilai transfer 14 juta euro plus 2 juta euro dalam bonus. Gelandang asal Kroasia itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Nerazzurri. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, yang menyebut bahwa Sucic akan menjadi rekrutan pertama Inter untuk musim depan. Pemain berusia 21 tahun itu dianggap sebagai prospek menjanjikan dan bisa menjadi tambahan penting bagi lini tengah tim asuhan Simone Inzaghi. Meski belum ada tanda tangan secara resmi antar pihak, namun dipercaya semua sisi telah mencapai kesepakatan dan musim panas nanti, hanya formalitas penyelesaian kepindahannya saja. Hasil Liga Italia, Rangers cetak gol, Milan versus Inter imbang dramatis. AC Milan bermain imbang 1-1 dengan rival sekota Inter Milan dalam duel sengit 90 menit. Rossoneri sempat memimpin, tapi kemenangan sirna di menit-menit akhir pertandingan. Kedua tim harus berbagi 1 poin. Musim ini Inter tampak kesulitan setiap kali menghadapi Milan dan di laga ini pun terjadi demikian. Milan unggul lebih dahulu lewat aksi Tijani Reijnders di menit ke-45, padahal Inter aktif menyerang. Skor 1-0 di babak pertama. Di babak kedua, tekanan Inter terus berlanjut, dan upaya mereka akhirnya membuahkan hasil di masa injury time. Nikola Zalewski mengontrol bola dengan dada dari umpan silang Bisek, lalu memberikan asis cantik ke Stefan de Vrij, mencetak gol dengan tendangan setengah voli dari jarak dekat. Skor 1-1 pun berakhir antara AC Milan versus Inter Milan.